Gue akan ajak kalian semua di video ini untuk house tour ya, home tour. Sini. Kurang. Langsung diserbu. Barbar kuy. Oke, seperti yang kalian lihat di judul, gue akan ajak kalian semua di video ini untuk house tour ya, home tour. Sebenarnya gue udah pindah ke sini lebih dari setahun sih, cuma baru kali ini gue pingin ajak kalian ngeliat sedikit ya rumah gue. Karena nanti juga di bawah gue mau ada acara bukber sama tim. Tuh, oke, silakan masuk, welcome. Oke, jadi yang pertama ini ruang tamu. Ruang tamunya memang gue buat kecil, pack gitu ya, sofanya nggak gede karena gue biasanya kalau nerima tamu tuh di meja makan, gue sambil menjamu dengan makanan. Kebiasaan gue soalnya. Jadi memang ruang tamunya sederhana banget, tapi di sini ada foto-foto yang merepresentasikan perjalanan karir gue sebenarnya. Jadi biasanya kalau orang yang baru ke rumah gue, pasti mereka bertanya ini foto apaan karena banyak banget dan gak ada penjelasannya. Harus gue yang ngejelasin. Sini, gue jelasin mulai dari awal sana. Tuh foto yang pertama itu saat gue memulai karir jadi food blogger itu di tahun 2015. Jadi gue kan pertama kali kan main di Instagram gitu ya, foto-foto makanan doang, belum ada guenya gitu. Seperti kalian bisa lihat nggak ada guenya di situ, jelas-jelas cuma makanannya doang. Gue juga nggak ada background fotografi, jadi waktu itu cuma apa ya, nge-review di caption tapi review memang detail gitu. Dan lama-kelamaan orang-orang tuh pada seneng gitu sama review gue di caption yang mendetail gitu, pada nanya gue rekomendasi apa lalala, sampai akhirnya tuh banyak berkembang lah di situ. Gue akhirnya buat video, terus akhirnya nge-YouTube gitu kan, sampai akhirnya gue memutuskan untuk banyak melakukan perjalanan sendiri maupun sama teman-teman gue untuk buat konten gitu, konten tentang kuliner. Nah di situ nih foto kedua. Itu kayaknya foto gue lagi di Papua Nugini. Waktu itu gue tuh jalan ke sana emang sendiri, cuma buat kulineran doang. Di sana juga ketemu temen. Gue lulus tahun 2017 dari Universitas Indonesia, jurusan kriminologi waktu itu. Terus setelah lulus, gue harus menentukan kan gitu, kayak jalan karir apa yang harus gue seriusin. Akhirnya gue seriusin YouTube gue waktu itu sama Instagram. Dan gue ketemu ya, Tan Boykun, Geri Gerianza, Next Carlos, ada Selice juga yang selalu nyemangatin gue lah untuk buat YouTube gitu. Akhirnya setelah ketemu mereka, komunitas YouTuber ini, gue makin semangat. Gue akhirnya buat video YouTube itu, seminggu gue bisa 2-3 kali. Di Instagram gue setiap hari mukbang. Kalian lihat itu porsinya banyak banget. Dan gue pasti tuh dulu abisin gitu. Jadi memang real mukbang tuh. Makanya gue dulu tuh di sana juga cabi. Kayak misalnya fotonya gue agak cabi karena memang makannya banyak banget. Terus ini kita skip dulu, nanti juga ada maknanya. Nah ini foto gue di Ternate. Ini adalah program pertama gue waktu itu, cocolan. Gue eksplorasi sambal Indonesia dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Ini seru banget, pokoknya gue belajar banyak dari perjalanan ini. Selama 3 bulan kalau nggak salah itu gue eksplorasi di tahun 2019. Oke, pulang dari program, gue merasa kayak program itu tuh berarti banget buat gue gitu loh. Kayak keren banget. Gue merasa keren banget gitu, kok bisa gitu ya. Gue masih waktu itu umur 24, udah bisa buat program seperti itu. Makanya gue mencoba menyalurkan rasa syukur gue dengan berbagi. Di sini gue tahun 2019 ya. 2019 ini Agustus atau kapan gitu ya. Pokoknya pertengahan tahun itu gue bangun sekolah di Cilincing buat anak-anak TK sama SD. Karena di sana tuh kan daerah ya cukup kumuh gitu ya, karena itu kan desa penghasil kerang gitu. Bahkan daratannya itu dari kerang kan. Terus sekolahnya turun tuh gitu, nggak ada yang bangun. Sampai akhirnya waktu itu gue kenal sama salah satu dari yayasan gitu. Ya akhirnya gue mengiyakan untuk bangun sekolah buat mereka. Ini tahun 2019, masih 2019. Ini festival kuliner Barbarzar. Jadi bisnis pertama gue nggak bangun restoran, gue nggak jual produk, tapi gue bangun festival kuliner ya. Waktu itu di Kota Casablanca, ada 125 tenan waktu itu kalau nggak salah ya, selama 5 hari, rame banget, 150.000 pengunjung. Gue kangen Barbarzar. Semoga tahun ini bisa diselenggarakan ya.
Terus setelah Barbarzah 2019 masuk ke 2020 kan masa-masa pandemi. Itu gue nggak bisa banyak ada kegiatan sebenarnya. Nah makanya waktu itu dengan keterbatasan gue sama tim, akhirnya di Jabodetabek aja gue buat program ini nih, UMKM Pilihan MG Dayanaf, di mana gue bantu promosiin digitalisasi ya UMKM yang terdampak pandemi. Terus di sini akhirnya ada produk pertama gue, sambal botolan nyambel. Yang sebenarnya di bulan pertama gue nggak ngaku itu punya gue cuma promosiin aja. Terus di bulan kedua gue baru nampilin muka kalau itu sambal gue dan langsung liat deh. Banyak banget yang beli. Oke, sebenarnya panjang sih, ada mantan juga ya. Kalau misalkan gue masukin semua kayak sampai basement ya. Nggak cukup. Oke, kalau gitu kita lanjut ke sebelah sini. Gue mau kembali. Biasanya kan gue dari dulu kan kulineran kemana-mana kan, Indonesia sana lah, sini sana sini, jarang banget di Jakarta. Gue nyaman di rumah ini gitu. Gue bisa beristirahat dengan enak gitu ya. Karena kan di bawah juga ada tim gue. Nanti kita juga bakal buka bersama di bawah. Itu kerja di bawah gitu. Jadi gue pingin tempat ini tuh homey. Gue bisa produktif di sini, bisa nyaman di sini. Terus di sebelah sini, ini ada meja. Ini ada beberapa penghargaan. Ini ada beberapa yang lain lah. Sama ini sih yang paling berharga. YouTube dapet yang gold play button. Sama ini yang 150, ini yang silver play button sama gold play button. Ini gue taruh di sini dari rumah Bekasi, gue bawa karena ini untuk ngedapetin ini perjalanannya panjang banget. Oke, ini ada kamar mandi. Udah sih rumahnya ya simple aja. Ini meja makan. Gue buatnya memang cukup besar, ada 1, 2, 3, ada 8 seat karena gue dan tim gue sering makan di sini setiap hari. Terus ini ada meja bar. Ini ada dapur yang sederhana karena memang gue jarang masak. Gue jarang masak jadi ya dapurnya masih simple banget gitu. Terus sebelah sini, ini juga tempat yang paling gue banyak ngabisin waktu. Tuh, ini ruang TV. Gue emang buat tone-nya tuh cozy. Kalau nggak kuning, warm, coklat, hijau gitulah, earth tone. Karena gue suka tonton seperti itu. Idenya sih pingin buat rumahnya tuh ala-ala Bali. Cuma kok susah. Nggak masuk, susah, Ciledug soalnya. Udah tetap mau di dekor kayak gimana pun nggak berasa Balinya. Udah sih, ini juga sofa, piano yang nggak pernah dimainin. Udah sih, apalagi ya? Nggak, lampu gue lucu nggak? Tuh, custom lampunya. Lucu kan lampunya? Jadi rumah gue ini ada 4 level, ada basement, ada lantai ini, lantai atas juga ada rooftop. Cuma sementara itu dulu ya, gue nggak bisa banyak ngasih lihat. Yuk kita ke basement yuk. Ini tempat tim gue banyak menghabiskan waktu karena memang di bawah juga tempat ngedit, terus tempat meeting, ya. Ada dapur kotor juga di bawah. Saatnya buka bersama. Ini udah mau buka puasa bersama tim warga. Lah, ini pada kemana ini? Coba bentar. Kosong. Ini ruang edit anyway. Kosong. Ternyata pada di ruang meeting. Astaga, ramai banget mereka semua. Anyway, keren nggak pintu gue? Keren. Jadi ini tuh gue pakai kaca film dari Sonte. Gue ngeliat dari Next Carlos. Ini gue pasang di pintu supaya kalau misalkan gue meeting di dalam, ya ini kan bisa transparan gak transparan kan, bisa dikendalikan lewat remote doang kayak gini. Ini bisa biar lebih privasi gitu. Terus biar meetingnya tuh lebih fokus gitu loh, nggak kelihatan orang di luar seliweran sana sini gitu. Yuk masuk sini. Nah, tadi tuh kaca filmnya dari Sonte ya. Nggak cuma di pintu, gue juga pasang di beberapa tempat lain. Salah satunya ini nih yang paling bermanfaat di atap. Tuh, bisa di on-off-in lagi pakai remote. Sebenarnya ini nggak terlalu kelihatan ya gara-gara udah malam terus hujan kan. Nih, kalau siang penampakannya seperti ini. Nih, studio gue pakai kaca film dari Sonte Indonesia. Jadi, Sonte film ini merupakan kaca film yang bisa berubah menjadi transparan dan gak transparan.
Terus di kontrolnya itu juga tinggal pakai remote ini atau bisa pakai smartphone kalian. Selain fitur yang membuat ruangan ini jadi lebih privasi, mereka juga punya banyak manfaat loh. Kaca film ini bisa mengurangi panas ruangan sampai 80% dan menangkal sinar UV 95% sampai 99%. Jadi bisa menjaga kesehatan kulit kita juga. Pokoknya kaca film dari Sonte ini selain kece, banyak juga manfaatnya. Keren banget kan? Oke deh, ini udah 17.55. Guys, kalian gak mau buka puasa? Mau. Yuk. Mau? Ya udah. Ya udah, ayo dong, ayo. Let's go. Dadah, sini. Kurang. Langsung diserbu. Jadi gue bawa beberapa tenan nih UMKM favorit gue. Ini ada gorengan deket rumah gue di sana, enak. Gorengannya mantep. Terus itu ada es podong Menax, kesukaan gue banget dari BSD. Sama ini ada bakso ciakang. Gue bawa menu yang kolaborasi sama nyambel. Mantep. Gorengan dulu kali ya. Mau gorengannya dong? Mau cireng? Mau tempe? Mau semuanya? Iya. Hari ini berarti tutup ya? Tutup. Lama-lama gue udah kayak Nagita Slavina aja gue liat-liatnya. Mantap. Yuk ke sebelah sana. Ini nih es podongnya enak banget seriusan. Jadi es podongnya tuh pakai ram ya Pak ya? Iya. Ya kan ram-ram kue gitu. Jadi rasanya tuh manis, harum gitu. Jualnya di pasar modern BSD. Dulu jualan di mana Pak? Di Blok S. Blok S ya? Iya. Di tahun waktu itu berapa Pak? Bapak cerita 98 tuh, legend banget nih es podongnya. Terus akhirnya pindah deh ke BSD karena Bapaknya juga pindah domisili tinggal ya. Iya betul. Nah terus teman-teman kalau mau nyobain es podong Menax ini bisa ke pasar modern BSD jam 6 ya Pak ya? 6 sore sampai jam 11 malam. Patokannya tuh Bank Mandiri ya kalau nggak salah. Iya depan Bank Mandiri. Bank Mandiri. Bisa juga pesan via GoFood. Ini anak Bapak nih. Iya. Baru ngeliat, kemarin nggak ngeliat pasti. Ya baru-baru ini aja saya jualan di ini masih kecil banget. Nah, sekarang juga masih 12 tahun dan mantap nggak tuh? Enak kan? Nih dia ada bakso ciakang segerobak-gerobaknya gue bawa nih. Gue pesan 50 porsi. Ya ampun kurang baik apa gue ya? Halo, Mas. Aku mau yang menu kolaborasi sama nyambel. Oke. Pakai sambal jeletot. Pedes banget. Jadi yang menu kolaborasi ini itu tuh sambal gua ke kuahnya tuh pedes ya. Pedes banget. Menurut gua sih kemarin pas gua nyoba nggak pedes tapi ini kok pedes ya. Terus ngambil gorengan. Nyomot aja. Enak hidung kan? Terus nih pedes-pedes minumnya es podong. Gimana kan, udah nyoba kan? Enak kan? Parah enak banget. Iya kan? Iya. Es podong terenak gak yang pernah lu coba? Parah sih. Ada ramnya ya? Iya, karena menurut gue ini memang terenak. Berapa giga? Ramnya. Kalau timnya pelawak semua. David di sini. Enak banget. Gila, kalau buka puasa pakai ini sih mantep ya. Parah sih. Asli katanya mau batal pakai ini ya besok. Mau batal. Gimana kalian mau pada mudik? Mudik. Mau pada mana? Mudiknya lu? Ke Sragen. Sragen. Aku mau Jowo. Jawa. Mahan ke Surabaya. Dul? Bandung. Si jauh tuh. Lu di mana ke Bandung? Jauh. Jalan-jalan deh. Dedek kemana? Ke Padang. Padang ya? Berapa tiketnya? 2,5. Udah kayak ke Jepang lu. Udah suruh beli dari murah. Putra Minangnya deket deh. Nggak usah beli tahu sama Padang kan. Keluarga. Putra Minang. Rumah makan. Rumah makan dong.
Ini ada alpukatnya juga tuh. Alpukat. Enak begini. Es dulu. Pokoknya teman-teman semua wajib banget nih coba nih es podem enak, bakso Ciaka X nyambel ya. Ya gorengan dimanapun ada lah ya. Semangat puasanya dan kita semua dari tim warga. Sini guys. Mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Hati-hati mudiknya. Terus apa lagi ya? Stay Semoga safe. tiket murah. Iya. Stay safe ya semuanya, tetap jaga protokol kesehatan. Yang serius tuh. Oke, bonjol. Ya udah kalau gitu, bye.